Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau sharing aja ya Bapak Ibu. Jadi kita belajar bersama gitu aja ya. Sharing terkait dengan modul ajar deep learning. Nah, di sini saya baru buat sih modul ajar deep learning mata pelajaran informatika karena saya adalah guru informatika. Nah, ini yang saya share ada pada bab 1 atau elemen berpikir komputasional. Nah, untuk di modul ajar deep learning ini, apa sih bedanya Bapak Ibu dengan modul ajar kurikulum merdeka? Nah, pasti berbeda ya Bapak Ibu dari bentuk struktur identitas yang dimasukkan. Nah, di sini saya punya contoh modul ajar deep learning. Nah, yang pertama itu ada identitas modul. Ya, ini sama seperti yang di kurikulum merdeka dulu saya buat, di atasnya juga ada identitas modul ajar. Itu ada informasi umum biasanya gitu ya, informasi umum perangkat ajar kalau di kurikulum merdeka. Nah, di sini bisa diisi nama sekolah, nama penyusun, elemen, topik, kelas, fase semester, alokasi waktu, tahun pelajaran. Kemudian di poin B di sini ada identifikasi kesiapan peserta didik ya, dimana di dalamnya itu ada beberapa poin yang harus kita masukkan. Kalau di kurikulum merdeka itu kan kompetensi awal biasanya seperti itu kan. Nah, kalau di modul ajar deep learning ini itu ada pengetahuan awal. Nah, dimasukkan di situ pengetahuan awal terkait dengan elemen yang akan kita ajarkan, materi yang akan kita ajarkan, itu peserta didiknya seperti apa pengetahuan awalnya. Kemudian ada minat peserta didiknya seperti apa, itu juga dimasukkan. Lalu ada latar belakang. Nah, latar belakang mayoritas peserta didiknya seperti apa. Kemudian ada kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar di sini ada visual, auditory, kinestetik, seperti itu. Kemudian peserta didik kesulitannya apa, dan peserta didik cepat belajar di sini tuh maksudnya adalah peserta didik yang diberikan pengayaan, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin C di sini karakteristik mata pelajaran. Nah, untuk karakteristik materi pelajaran di sini seperti capaian pembelajaran ya Bapak Ibu. Ada jenis pengetahuan yang akan dicapai, itu terdiri dari pengetahuan konseptual, kemudian pengetahuan prosedural, dan cara pemecahan masalahnya. Nah, contohnya di sini di pengetahuan konseptual. Di sini pemahaman terhadap prinsip dasar dari elemen berpikir komputasional. Kemudian untuk proseduralnya di sini peserta didik itu menentukan bentuk logika dari pernyataan masalah materi-materi yang terkait di dalam elemen BK. Kemudian ada pemecahan masalahnya, itu nanti peserta didik menganalisis masalah sehari-hari secara logis dan terstruktur. Kemudian mengidentifikasi pola dari sebuah kasus atau situasi seperti itu. Nah, ada juga di sini relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Itu yang sifatnya adalah kontekstual ya, yang relevan dengan kehidupan nyata peserta didik pada materi berpikir komputasional ini itu apa, seperti itu. Nah, di materi berpikir komputasional ini membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir logis ya, sistematis dan efisien yang dapat diterapkan dalam menyediakan masalah sehari-hari. Nah, sehingga keterampilan ini tuh relevan dengan era yang saat ini, era digital saat ini, dan dunia kerja di abad ke-21 ini. Nah, kemudian kita masukkan juga di sini Bapak Ibu tingkat kesulitannya. Pada materi atau elemen BK ini, tingkat kesulitannya itu seberapa tinggi, apa saja tingkat kesulitan nanti yang akan dihadapi oleh peserta didik kita, seperti itu. Kemudian ada struktur materi. Struktur materi dari BK itu apa saja dimasukkan di situ. Kemudian di sini selanjutnya ada integrasi nilai dan karakter. Ada 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, kewarganegaraan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan
komunikasi. Nah, yang saya masukkan di sini yang terintegrasi dengan pembelajaran BK itu apa? Jadi tidak harus semuanya dimasukkan. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya Bapak Ibu yang saya masukkan di sini. Ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, komunikasi, dan juga tanggung jawab. Kemudian yang D, poin D, di sini ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini juga diambil dari yang atas ya, integrasi nilai dan karakter. Kemudian di desain pembelajaran, di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini sama seperti di kurikulum merdeka ya, modul ajar kurikulum merdeka. Dituliskan di situ di poin A capaian pembelajaran keseluruhan, kemudian dituliskan juga capaian pembelajaran per elemennya. Nah, di sini di poin B ada lintas disiplin ilmu. Nah, kalau di modul ajar kurikulum merdeka itu kan tidak ada Bapak Ibu lintas disiplin ilmu. Nah, sekarang di modul ajar deep learning itu ada lintas disiplin ilmu. Lah, maksudnya ini bagaimana? Maksud dari lintas disiplin ilmu di sini adalah lintas disiplin ilmu dalam pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Ini mengintegrasikan beberapa mata pelajaran disiplin ilmu di dalamnya untuk membahas suatu topik ya, atau menyelesaikan masalah secara lebih utuh ya, secara lebih kompleks, lebih kontekstual dan juga bermakna. Seperti itu dari beberapa mata pelajaran yang terintegrasi dengan elemen BK. Di sini yang terintegrasi dengan elemen BK ada mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, kewirausahaan, dan juga IPS. Kemudian tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya di sini supaya peserta didik itu tidak hanya belajar secara terpisah dalam satu bidang, namun mereka itu bisa melihat keterkaitan antara ilmu yang dipelajarinya. Keterkaitannya dengan mata pelajaran apa saja, yaitu tadi mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, seni budaya, kewirausahaan, dan juga IPS. Nah, contohnya bagaimana? Contoh keterkaitan dari elemen BK ini terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di sini digunakan untuk menyusun algoritma dalam bentuk narasi logis. Contohnya seperti itu. Kemudian dari mata pelajaran matematika digunakan untuk logika matematika dan konversi bilangan. Kemudian seni budaya di sini dimanfaatkan pada saat pembuatan tampilan grafis dari hasil peserta didik membuat algoritmanya. Kemudian dari kewirausahaan di sini peserta didik itu menyelesaikan masalah praktis seperti merancang strategi usaha atau alur produksi sederhana sehingga bisa diterapkan ketika hasil programnya itu bisa dimanfaatkan untuk solusi bisnis pada bidang kewirausahaan. Kemudian di mata pelajaran IPS di sini digunakan untuk konteks pemecahan masalah berbasis data sosial. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini peserta didik itu diajak untuk mengidentifikasi pola-pola dalam fenomena sosial, seperti menyusun langkah-langkah pemecahan masalah, algoritmanya, kemudian menggunakan logika proposisi, kemudian logika matematika untuk menafsirkan informasi sosial secara kritis. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian C ya Bapak Ibu. Di sini C, tujuan pembelajaran itu sama ya Bapak Ibu, sama dengan modul ajar sebelumnya di kurikulum merdeka. Nah, tapi biasanya di kurikulum merdeka itu tujuan pembelajarannya kan satu-satu gitu kan ya. Kalau ini saya masukkan langsung subpoinnya ya, subpoin dari elemen BK itu apa saja. Jadi dari subpoin itu kemudian saya tuliskan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini saya bagi menjadi 4 kali pertemuan dalam satu elemen. Kemudian di sini di poin D ada topik pembelajaran kontekstual. Karena di pembelajaran mendalam itu memang ada poin untuk topik pembelajaran kontekstual. Nah, beda dengan kurikulum merdeka ya.
Nah, di sini maksudnya adalah peserta didik itu diajak untuk mengidentifikasi masalah dari konteks nyata, misalnya masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan sekitar. Oke, lanjut ke poin E. Poin E di sini ada kerangka pembelajaran yang terdiri dari praktek pedagogi, model, strategi, metode. Nah, ini ada di modul ajar kurikulum merdeka ya. Model pembelajarannya apa yang digunakan? Di sini saya menggunakan project based learning, kemudian inquiry dan juga based learning. Kalau menurut saya, Bapak Ibu, di project based learning itu sudah mencangkup keseluruhan dari pembelajaran deep learning. Mulai dari mindful ya, berkesadaran, kemudian meaningful, pembelajaran yang bermakna, dan juga joyful yang menyenangkan. Itu menurut saya pada model pembelajaran PJBL itu sudah mencangkup semuanya. Loh, kok bisa? Ya, karena di sini saya lihat dari sintak PJBL sendiri itu sudah mencangkup semuanya, Bapak Ibu. Ya, hanya beda istilah saja sih sebenarnya. Pada sintak yang pertama itu kan ada pertanyaan mendasar. Nah, di situ peserta didik kan diberikan pertanyaan pemantik. Nah, di situ peserta didik itu diolah untuk bisa mindful, berkesadaran untuk bisa mengikuti pembelajaran itu dengan diberikannya pertanyaan-pertanyaan pemantik dari guru gitu kan. Kemudian di bagian sintak 2 mendesain perencanaan proyek sampai dengan menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Itu sang guru memonitor keaktifan peserta didiknya sampai dengan menguji hasil. Itu kan berarti masuk kepada meaningful learning ya. Di situ pasti prosesnya akan bermakna sekali. Mereka berdiskusi, collaboration, communication-nya ada. Ya, dari 4C itu, dari critical thinking-nya mereka akan berpikir kritis ya, memecahkan masalah, kreativitasnya itu juga akan ditumbuhkan di situ, kemudian collaboration-nya, kemudian communication-nya bersama dengan kelompok seperti itu. Itu kan juga sudah termasuk dari meaningful learning kalau menurut saya. Kemudian di bagian sintak 6 yang terakhir itu ada evaluasi pengalaman belajar. Nah, itu bisa masuk ke joyful-nya. Kan pembelajarannya ada evaluasi kan. Ada evaluasi dan refleksi di akhir. Kalau di deep learning. Nah, itu kan hampir sama sebenarnya. Hanya beda istilah saja seperti itu Bapak Ibu kalau menurut saya. Ya, siapa tahu nanti ada Bapak Ibu di sini yang lebih paham, bisa tuliskan di kolom komentar, kita berdiskusi saja ya Bapak Ibu. Oke, itu tadi model pembelajarannya. Kemudian strateginya. Nah, strateginya di sini mengikuti deep learning-nya ya. Ada mindful learning, meaningful learning sama joyful learning. Pembelajaran yang berkesadaran, kemudian bermakna dan juga enjoy. Menyenangkan. Lanjut, ada kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan pembelajaran ini maksudnya seperti apa? Yang dimaksud di sini dengan kemitraan pembelajaran adalah kerjasama strategis antara pihak yang bersangkutan, misalnya sekolah, lingkungan eksternal, dan juga masyarakat, untuk mendukung pembelajaran yang lebih relevan, kontekstual, dan juga bermakna. Lingkungan sekolah di sini yang melibatkan beberapa guru mata pelajaran tadi, seperti guru mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, seni budaya, kewirausahaan, dan juga guru IPS. Kemudian lingkungan di luar sekolah di sini bisa melibatkan kerjasama eksternal dengan perguruan tinggi, seperti menghadirkan narasumber misalnya, kemudian pelatihan praktis atau bimbingan dari komunitas, webinar seperti itu. Kemudian untuk masyarakat di sini bisa melibatkan
orang tua, misalnya seperti itu, melibatkan orang tua untuk memberi dukungan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, ini ada lingkungan belajar. Di dalamnya itu ada ruang fisik. Ruang fisik itu ya seperti kelas. Kemudian ruang virtual jika online gitu ya, atau biasanya kita grup WhatsApp itu juga termasuk. Kemudian budaya belajar atau culture-nya seperti apa? Culture atau budaya belajar di sini yang dimaksud adalah suasana yang ditanamkan dalam proses belajar mengajarnya itu seperti apa. Apakah mereka berani bertanya, aktif bertanya, kemudian saling menghargai, saling membantu, berbagi pengetahuan, berkomunikasi secara terbuka, seperti itu. Kemudian pemanfaat digital di sini fleksibel ya Bapak Ibu, boleh dimasukkan, boleh tidak, karena tergantung pada instansi sekolah masing-masing. Ada kadang yang punya alat digitalnya, ada yang tidak punya, SDM-nya kurang, seperti itu. Jadi fleksibel, bisa dimasukkan atau tidak. Nah, kemudian kita langsung nih masuk ke poin F. Poin F di sini sama seperti yang ada di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi ya. Di sini langkah-langkah kalau di kurikulum Merdeka itu kegiatan pembelajaran sama, langkah-langkah pembelajaran ya sama, ada kegiatan pendahuluan. Kalau di kurikulum Merdeka itu ada orientasi, apersepsi, nasionalisme, sama pemberian acuan. Nah, kalau di kurikulum deep learning itu ada penyambutan dan kesadaran, itu termasuk mindful, kemudian ada persepsi bermaknanya itu termasuk meaningful learning, kemudian ada pemanasan atau joyful. Nah, itu bedanya antara kurikulum Merdeka dan modul kurikulum Merdeka dan modul deep learning. Nah, untuk kegiatan pendahuluan ini ada penyambutan dan kesadaran, itu ya sama seperti kita membuka kegiatan pembelajaran, mengucap salam, menyapa peserta didik, berdoa dulu, kemudian absensi, mengecek kehadiran peserta didik, seperti itu. Kemudian ada persepsi, bertanya, memberikan pertanyaan pemantik, seperti itu. Kemudian pemanasan di sini biasanya awal-awal itu saya mengetes, saya berikan pertanyaan pemantik itu, tebak-tebakan gitu ya, apakah mereka itu sudah mengetahui pembelajaran yang akan saya ajarkan, untuk tes aja, tes diagnostik seperti itu. Nah, kita lanjut ke kegiatan inti ya Bapak Ibu. Kegiatan inti ini kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada sesuai dengan sintak dari model pembelajaran yang digunakan. Kalau di kurikulum Merdeka, misalnya PJBL berarti mengikuti sintak PJBL, kalau PBL berarti mengikuti sintak PBL, dan lain sebagainya. Nah, kalau di pembelajaran mendalam atau di pembelajaran deep learning ini ada 3 poin yang harus dimasukkan ya, atau termasuk sintaknya ya. Di sini ada memahami, kemudian mengaplikasi, dan juga merefleksi. Memahami di sini itu memberikan arahan kepada peserta didik membangun pemahaman bermakna melalui pendekatan kolaboratif dan kontekstual. Kemudian mengaplikasi di sini itu peserta didik mulai mengaplikasikan pemahaman mereka melalui proyek yang diberikan oleh sang guru tadi. Yang terakhir ada merefleksi. Nah, merefleksi di sini mereka biasanya presentasi kelompok, kemudian merefleksikan pembelajaran, guru memberikan pertanyaan refleksi kepada peserta didik. Nah, itu. Ini sama dengan evaluasi kalau di sintak PJBL. Evaluasi pengalaman belajar.
Jadi untuk memahami tadi itu masuk pada sintak pertanyaan mendasar, kemudian mengaplikasi itu mulai dari sintak 2, mendesain perencanaan proyek, kemudian sintak 3-nya menyusun jadwal pembuatan, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, sampai dengan menguji hasil. Itu termasuk pada poin mengaplikasi. Ini kalau di sintak PJBL. Kemudian yang terakhir, sintak evaluasi pengalaman belajar di PJBL itu termasuk merefleksi di bagian poin modul ajar deep learning ini. Jadi hampir sama sebenarnya Bapak Ibu. Yang terakhir di sini ada kegiatan penutup ya. Kegiatan penutup di sini juga hampir sama seperti yang di kurikulum Merdeka, ada umpan balik konstruktif ya. Ada umpan balik konstruktif, kemudian menyimpulkan pembelajaran, ada perencanaan pembelajaran selanjutnya. Jadi, guru memberikan umpan balik kepada peserta didik ya, setiap kelompok atau individu peserta didik semuanya dalam proses pembelajaran. Kemudian sama-sama menyimpulkan pembelajaran dan juga memberikan perencanaan pembelajaran apa yang akan diberikan di pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Nah, ini sama ya, pertemuan kedua, ketiga, keempat sama. Lalu kita bahas di sini asesmennya ya. Asesmen as learning itu pada saat proses pembelajaran peserta didiknya itu merefleksi dirinya sendiri, berkesadaran ya. Berkesadaran atau mindful tadi, berkesadaran untuk merefleksi dirinya sendiri pada saat proses pembelajaran. Kemudian ada assessment for learning, ini sama dengan assessment formatif. Kemudian ada assessment of learning, di sini sama dengan assessment sumatif. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah paham ya, 3 assessment ini. Assessment as learning itu siswa merefleksi dirinya sendiri, kesadaran pada saat proses belajar dirinya sendiri. Kemudian assessment for learning itu sama dengan assessment formatif pada saat proses pembelajaran untuk mengarahkan pengajaran ke depannya agar lebih baik. Kemudian assessment of learning ini dilakukan di akhir pembelajaran atau sama dengan assessment sumatif. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita sharing, mungkin jika ada yang salah dari modul ajar saya bisa tuliskan di komentar, kita sama-sama saling belajar karena ini juga baru ya, pembelajaran atau strategi baru yang dimunculkan oleh Menteri Dikdasmen Bapak Abdul Mukti. Jadi di sini sharing aja Bapak Ibu, sama-sama belajar. Jika saya ada yang salah tolong dituliskan di komentar. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.